pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui program Morning Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Anita Angelina Lovisa Putuburain, sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Dan akan diutus sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bethesda Muntok, Pos Pelkes, Parit 3, dan Cupat. Puji syukur kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menyambut terang mentari yang lembut, dan merasakan hembusan angin pagi yang segar. Mungkin ada yang hendak mempersiapkan diri untuk bekerja, atau baru saja bangun dan hendak mempersiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah. Apapun kesibukan kita pagi hari ini, izinkan beberapa menit ke depan kita menenangkan hati karena Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di pagi yang baru ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, kesempatan untuk memulai hari bersama denganmu. Kini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, membuka pikiran dan melembutkan hati kami, supaya setiap kata yang kami dengar bukan hanya singgah di telinga, tetapi benar-benar tinggal dalam hati dan menjadi pelita bagi langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yosua pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-16. Yang menyatakan, demi hidupmu perhatikanlah baik-baik agar kamu mengasihi Tuhan Allahmu. Sebaliknya, jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta menyatu dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan lagi menghalau bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Mereka bahkan akan menjadi perangkat dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada punggungmu dan duri di matamu, sampai kamu lenyap dari tanah yang baik ini yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insafilah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa dari segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu, tidak ada satupun yang gugur. Semuanya terpenuhi, satupun tidak ada yang gugur. Sama seperti segala janji yang indah yang difirmankan Tuhan Allahmu kepadamu telah terpenuhi, demikian Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala malapetaka, sampai Ia memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kamu melanggar perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diperintahkannya kepadamu, dan kamu pergi beribadah kepada ilah-ilah lain serta sujud menyembah mereka, murka Tuhan akan menyala-nyala terhadap kamu, sehingga kamu akan segera lenyap dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah bagian akhir dari kisah perjalanan panjang seorang pemimpin yang bernama Yosua. Setelah bertahun-tahun ia menuntun bangsa Israel melewati padang gurun, melewati segala macam peperangan, dan akhirnya tiba juga sampai di tanah perjanjian itu. Dan Yosua sudah semakin tua. Ia tahu waktunya hampir selesai. Dan seperti seorang ayah yang menasehati anaknya, ia mengumpulkan seluruh umat Israel
lalu berkata dengan penuh kasih, katanya, "Jagalah dengan sungguh-sungguh supaya kamu mengasihi Tuhan Allahmu." Nah, kalimat ini begitu sederhana, saudara, tapi maknanya sangat dalam. Yosua tidak memberi pesan tentang perang, tidak berbicara tentang kekayaan, atau berbicara soal tanah, tapi ia berbicara tentang kasih kepada Tuhan. Yosua tahu bahaya terbesar bagi umat Tuhan itu bukan yang berada di luar mereka, tetapi hati yang mulai jauh dari Tuhan. Itulah bahaya terbesar bagi umatnya. Yosua tahu bahwa mereka bisa saja punya tanah, bisa saja punya rumah atau harta. Tapi kalau kasih kepada Tuhan itu sudah mulai pudar, semuanya akan hilang. Semuanya akan sia-sia. Karena tanpa kasih kepada Tuhan, tidak ada arah, tidak ada kekuatan, dan tidak ada terang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, pesan Yosua ini sangat cocok untuk kita pada pagi hari ini. Kita hidup di zaman yang mulai sibuk. Pagi-pagi sudah dikejar dengan waktu, dikejar dengan target, dikejar dengan tagihan-tagihan. Kadang kita sibuk sampai lupa untuk menarik diri dari kesibukan dunia dan bertanya, apakah aku masih mengasihi Tuhan? Kita bisa rajin bekerja, tapi kita lupa untuk bersyukur. Kita bisa aktif melayani, tapi hati kita kering. Kita bisa tampak kuat dari luar, tapi di dalam kita lelah dan kosong. Dari firman Tuhan ini, Yosua ingin mengingatkan kepada kita semua, jaga hatimu. Jangan biarkan kasih kepada Tuhan mulai pudar. Karena saat kasih itu hilang, kita mulai mudah tersesat. Tapi saat kasih itu hidup di dalam diri kita bisa bertahan dalam setiap badai kehidupan yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Sekalipun dunia berguncang, kita tetap kokoh pada kasih Tuhan itu. Mungkin pagi ini ada yang mendengarkan renungan ini dengan hati yang letih. Ada yang sedang berjuang dalam pekerjaan atau menghadapi pergumulan keluarga. Tapi dengarkan baik-baik, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna hari ini. Ia hanya minta satu hal, kasihilah aku, kasihilah dia, kasihilah Tuhan Allahmu. Karena waktu kita mengasihi Tuhan, kita akan belajar sabar menghadapi rekan kerja, belajar jujur di tengah godaan dunia, dan tetap tenang di badai kehidupan yang kita lalui. Kasih Tuhan itu ibarat sebagai jangkar yang menahan kapal sebagai hidup kita. Mungkin angin berhembus begitu kencang, tapi kapal itu tidak akan hanyut karena tertambat pada jangkar itu. Begitu juga hidup kita. Hidup kita tidak akan terguncang karena tertambat pada kasih kita pada Tuhan. Maka mari kita belajar dari Yosua pagi ini. Sebelum hari ini benar-benar dimulai, lakukanlah 3 hal sederhana. Pertama, mulai hari ini dengan kasih. Sebelum membuka berita, sebelum melihat media sosial, bukalah hati kita dan katakan, Tuhan, aku mau mengasihimu sepanjang hidup kami. Lalu yang kedua, jaga hati di tengah kesibukan.
Waktu ada masalah, jangan biarkan emosi dalam diri kita yang menguasai pikiran kita. Tapi biarkan kasih Tuhan itu yang menuntun setiap langkah kehidupan kita, yang mengelola kehidupan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, akhirilah hari ini nanti dengan rasa bersyukur. Karena kasih kepada Tuhan selalu membawa kita pada damai sejahtera, bukan pada penyesalan. Saudara-saudara, hari ini mungkin akan penuh dengan tantangan, tapi juga akan penuh dengan kesempatan. Dan Tuhan ingin kita melaluinya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi mari andalkan kekuatan Tuhan melalui kasih itu, melalui dengan hati yang penuh mengasihinya. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru. Kami belajar dari Yosua bahwa kasih kepadamu adalah kekuatan hidup kami. Tuntun kami hari ini agar setiap perkataan dan perbuatan kami menjadi bukti bahwa kami mengasihi Engkau. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat melakukan aktivitas. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di tengah gelombang zaman GPIB berlayar teguh, kapal iman kita kini menuju Makassar, tempat kita bersidang, menata arah baru pelayanan. Di bawah anugerah Tuhan, kita bersiap menyambut era baru GPIB. Ini bukan sekedar sidang, ini adalah panggilan sejarah. Makassar siap menyambut peserta persidangan Sinode Raya GPIB. Kami siap menyambut panggilan sejarah. Bersama kita melangkah menuju persidangan Sinode Raya 22 GPIB tanggal 27 hingga 31 Oktober 2025 di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan.